Penguasa kuil surgawi, bab 447. Di luar ranah kaisar sejati, aura beberapa raja manusia telah terkondensasi hingga ekstrim. Long'er jelas tidak mau melepaskan kesempatan emas ini. Matahari terik setinggi 5,5 kaki di belakang Long'er memancarkan tekanan super. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Tang Yun di udara. Saat Long'er berjalan, dia menoleh dan melihat ke arah Sun Yi dan berkata, "Sun Yi, kamu, Kam Penjaga, jalankan misimu. Dan Kam Penjaga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di dunia ini. Ini juga merupakan aturan bahwa Anda harus mematuhinya. Jadi, saya yakin Anda tidak akan berani mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan Anda. Begitu Anda mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan Anda, dan 5 titik ekstrim dunia tidak memiliki kekuatan untuk menekannya, Anda akan menjadi orang-orang berdosa yang akan menghancurkan seluruh dunia." Ekspresi Sun Yi sangat jelek. Long'er berbeda dari raja manusia lainnya. Dia awalnya adalah orang terkuat di Departemen Perang Singa. Dia awalnya adalah raja manusia yang terlambat, dan sekarang dia adalah satu-satunya raja manusia puncak di dunia saat ini. Long'er mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain, seperti rahasia wali mereka. "Long'er, jangan memulai perang. Karena kamu tahu apa yang ditekan oleh penjaga kami, kamu harusnya tahu lebih jelas apa yang kamu lakukan sekarang. Meskipun singa dan Tianxia bermusuhan, mungkin suatu hari nanti kalian para singa masih bisa bertarung. Kita membutuhkan Tianxia untuk menyelamatkan, Long'er. Kamu harus berpikir jernih." 5 penjaga aturan kelas 1 menjaga Tang Yun dengan ketat. Sebagai putri generasi kedua dinasti Tianxia, Tang Yun tidak boleh kehilangan apapun, dan Tang Yun jelas juga membawa misi yang lebih besar. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus melindungi Tang Yun. Long'er terkekeh ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Sun Yi, pernahkah kamu memikirkannya, jika aku, sang singa, mencaplok nasib seluruh dunia, akankah kita memiliki kesempatan untuk melakukannya selamat dari dinasti kekaisaran? Bagaimana dengan kualifikasi untuk bencana?" Ekspresi Sun Yi berubah, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tang Yun, yang berada di belakangnya, tiba-tiba mencibir dengan jijik, beruntungnya mencaplok seluruh dunia. "Hanya kamu, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu." Long'er menyipitkan matanya sedikit, menatap Tang Yun, tersenyum ringan dan berkata, karena Tang Yun tidak mempercayainya, "Ayo kita bertarung." Setelah Long'er selesai berbicara, dia melihat ke bawah ke tangannya dan bergumam, "Puncak Raja Manusia, satu-satunya di dunia, jadi mari kita coba hari ini untuk melihat seberapa besar kekuatan tempur yang dapat diberikan oleh Raja Manusia puncak ini." Bas, begitu Long'er selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melewati Sun Yi dan muncul di depan Tang Yun. Lalu dia meninju Tang Yun dengan pukulan sederhana. Tang Yun mendengus dingin dan menebas Sun Yi dengan pedang. Dengan keras, tubuh Tang Yun terbang mundur, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya di udara, dan wajahnya menjadi semakin pucat. "Ayo berkumpul, segel dia." Ketika Sun Yi melihat bahwa Long'er benar-benar ingin mengambil tindakan, dia langsung marah dan berteriak keras. Tiba-tiba, 5 raja manusia yang menjadi penjaga aturan tiba-tiba meledak dengan momentum dan menghadap Long'er dari 5 arah. Kalian yang bahkan tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan untuk menyegelku. Teriak Long'er, auranya menjadi ganas lagi, dan tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh hantu matahari di belakangnya. "Segel!" teriak Zong, dan 5 manusia ahli tingkat raja yang menjadi penjaga aturan segera membuat segel di sekitar Long'er. Untuk sesaat, sangkar ilusi muncul di sekitar Long'er. Pada saat yang sama, di kejauhan, Yang Xia juga bertarung sengit dengan mendiang raja manusia di sebelah Long'er. Hanya saja Yang Xia baru saja menembus raja manusia tingkat menengah, meskipun Yang Xia dapat menampilkan kekuatan puncak raja manusia tingkat menengah dalam segala aspek. Namun masih sedikit berbeda dari tahap selanjutnya dari raja manusia. Jadi pada saat ini, Yang Xia berada dalam posisi yang dirugikan begitu dia bertarung dengan lawannya. Namun, tidak sesederhana itu bagi mendiang raja manusia dari Departemen Perang Singa untuk membunuh Yang Xia. Metode bertarung Yang Xia juga sangat sengit. Meskipun dia tahu dia kalah, dia terus menyerang lawannya satu demi satu. Hanya saja Yang Xia dan mendiang raja manusia dari Departemen Perang Singa tahu di dalam hati mereka bahwa medan perang yang akan menentukan kemenangan hari ini jelas bukan medan perang pihak mereka. Itu adalah medan perang antara Long'er dan Tang Yun. Saat berikutnya, tepat ketika Yang Xia hendak melanjutkan serangannya, tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, dan sangkar penyegel yang dibuat oleh 5 penjaga aturan kelas 1 langsung dipatahkan oleh Long'er. Tubuh lelaki kelas 1 itu terbang mundur. Ketika Sun Yi melihat bahwa Long'er ingin terus membunuh Tang Yun, Sun Yi menjadi sangat marah dan meneriaki 4 kakak laki-laki di sekitarnya, "Keluarkan kekuatanmu, hentikan penindasan, bergabunglah dengan Tang Zun, dan bunuh Long'er, bunuh singa lagi." "Lakukan." Setelah Sun Yi selesai mengaum, tiba-tiba terjadi ledakan dari tubuh Sun Yi, dan segel yang tersembunyi di tubuhnya pun rusak. Tidak ada reaksi keras dari sekolah pertama. Tapi pada saat ini, puluhan ribu mil jauhnya, di markas penjaga aturan di pusat dunia, terjadi kekacauan yang hebat. Di kedalaman laut dalam di sana, sepertinya ada sesuatu yang terjadi saat ini.
Boom, aura Zonyi tiba-tiba melonjak. Begitu pula aura 2, 3, dan 3 orang di timur dan barat juga melejit di saat bersamaan. Ekspresi Long'er mau tidak mau berubah. Namun, Zonyi mengabaikannya, tetapi niat membunuhnya menjadi lebih kuat, dan dia terus berteriak, terus buka blokir dia. Dia harus dibunuh hari ini. Jika kamu berani membunuh Tang Yun, pergilah ke neraka. Lindungi dunia ini. Aku sudah muak. Kamu pikir kamu ini siapa, singa? Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Aku akan mengambil nama belakangmu. Bunuh. Patua Wang berteriak keras. Segel di tubuhnya masih terangkat. Zonyi memegang pedangnya dan memimpin pembunuhan Long'er. Perbedaan antara momen ini dan saat ini adalah Zonyi mampu sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur puncaknya di tahap akhir Raja Manusia. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan yang bisa dia keluarkan bisa menjadi semakin kuat. Wajah Long'er langsung menjadi sangat suram. Dia juga berteriak keras pada saat ini, dan dengan seluruh kekuatannya, dia bergegas menuju Tang Yun di puncak kekuatan dan kecepatan tempur Raja Manusianya. Aku akan membunuh Tang Yun dulu dan melihat apakah kamu berani membuka blokirnya. Long'er berteriak keras, memegang pedang panjang, dan menyerang ke arah Tang Yun, tapi Zonyi datang untuk menghentikannya. Tapi dia dikirim terbang dengan pedang Long'er. Tidak masalah bagi satu Raja Manusia puncak untuk mengalahkan 3 atau 5 Raja Manusia yang terlambat. Terlebih lagi, kekuatan Zonyi belum kembali ke puncaknya. Long'er, kamu sedang mencari kematian. Long'er, kamu memaksaku. Zonyi dipukul oleh Long'er dengan pedang segel di tubuhnya. Setelah segel bersentuhan, dia dapat secara singkat menunjukkan kekuatan puncak Raja Manusia. Faktanya, setelah menjaganya selama bertahun-tahun, Zonyi dan Raja Manusia lainnya telah mencapai puncak Raja Manusia. Hanya untuk menekan kekuatan gelap. Sementara itu, budidaya mereka telah terhapus. Terus terang, ini menyeluruh. Setelah semua pemblokiran, Zonyi pasti memiliki ranah puncak Raja Manusia, tapi dia hanya kekurangan energi untuk mencapai puncak Raja Manusia. Sekarang formulir 1 tidak lagi mempermasalahkannya. Ekspresi Long'er juga berubah drastis. Saat ini, dia sebenarnya ingin mundur, tetapi serangannya telah mencapai Tang Yun. Mundur bukan lagi pilihan, jadi kami akan berhenti melakukan apapun dan membunuh Tang Yun terlebih dahulu. Tekanan mengerikan dari puncak Raja Manusia memicu badai satu demi satu, membuat rambut Tang Yun berterbangan dan jubahnya bergemerisik. Darah merah terus mengalir dari sudut mulut Tang Yun. Orang-orang kelas 1 masih bergegas ke sini, tapi jelas sudah terlambat. Tidak, teriak Zonyi cemas. Mati. Long'er juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas kepala Tang Yun dari atas dengan pedang dari atas ke bawah. Tang Yun menatap serangan tebasan Long'er. Pada saat ini, Tang Yun tidak bisa menahan tawa. Kemudian mata Tang Yun dingin dan tegas, dan dia tiba-tiba berteriak keras. Terdengar suara keras, dan saat berikutnya, kepulan kabut darah keluar dari seluruh tubuh Tang Yun. Kabut darah yang terbentuk oleh darah Tang Yun dengan cepat mengembun menjadi portal berdarah besar di atas kepala Tang Yun. Saat berikutnya terdengar ledakan keras, siluet seorang jenderal kuno yang sangat tinggi mengenakan baju besi berat dan memegang pedang sepanjang 3 meter tiba-tiba keluar dari portal. Jenderal lapis baja berat itu menyerang dengan pedang serangan R. Apa ini? Puncak Raja Manusia? Tidak, ini tidak mungkin. Long'er meraung tak percaya, dan dengan cepat keluar ke belakang. Jenderal yang memegang pedang besar keluar dari portal berdarah dan berlutut di udara menghadap Tang Yun, jenderal terakhir, Wang Lu. Lindungi dinasti kekaisaran dari generasi ke generasi. Saya bersedia dihancurkan, potongan untuk Yang Mulia Putri. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut, dengan mata dan mulut terbuka lebar. Tang Yun sebenarnya memanggil seorang jenderal dari dinasti kekaisaran. Seorang jenderal di puncak kedudukan Raja Manusia. Tetapi semua orang segera menyadari ada sesuatu yang salah, karena pada saat ini, Jenderal Jangkung yang berlutut di depan Tang Yun dipenuhi dengan energi kematian yang tak ada habisnya. Jelas sekali dia, bukanlah orang yang hidup, hanya sisa ingatan. Tapi meski menyedihkan, meski sang jenderal telah meninggal selama ribuan tahun, tapi dia masih ingat janji kuno itu. Udara kematian memenuhi tubuhnya, dan di bawah baju besinya, sudah ada tulang-tulang yang layu. Kemeja di tubuhnya basah oleh darah merah tua. Kemeja itu terkoyak-koyak, dan potongan-potongan kain berkibar tertiup angin. Rambut Tang Yun acak-acakan saat ini, dia memandang jenderal kuno yang berlutut di depannya, matanya basah dan air mata bersinar. Dia menunjuk ke arah Long'er, yang melihat jauh dari jenderal di Cao, bunuh dia. Ya, jenderal besar dan lapis baja berat di udara tiba-tiba berbalik, dan pedang raksasa sepanjang 3 meter itu tiba-tiba menghantam Long'er di kejauhan. Ekspresi Long'er berubah drastis, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir, tapi dia baru saja mencapai puncak Raja Manusia. Tidak peduli dalam hal kekuatan tempur atau pengalaman, dia jauh lebih rendah daripada jenderal kuno yang dipanggil oleh Tang Yun. Jadi Long'er hanya bertahan sesaat sebelum dia dikalahkan. Tepat ketika Long'er hendak mundur, jenderal kekaisaran yang dipanggil oleh Tang Yun muncul di depan Long'er lagi dengan pedang panjang di tangannya. Dengan serangan pedangnya yang tiba-tiba, dia memotong tangan kanan Long'er yang memegang pedang. Lengan, untuk sesaat, di udara, di kejauhan,
Para jenderal kuno yang terbangun dari keheningan mengejar Long Er, dan hanya Tang Yun yang ada di belakangnya, dengan air mata mengalir di matanya. 448. Pada saat ini, setelah jenderal kuno bernama Wang Lu muncul, pemandangannya tidak peduli apakah itu Yang Xia, Hatton dan William kedua, atau beberapa ahli tingkat raja di kamp penjaga aturan. Mereka semua sangat terkejut. Mereka semua menghentikan serangan untuk sementara waktu. Dia melihat pertempuran antara dua raja manusia puncak di kejauhan dengan sangat terkejut. Ayo pergi. Setelah Hatton dan William kedua saling memandang, mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain, ketakutan yang mendalam. Tianxia tidak boleh dikacaukan. Begitu Long Er bertarung dengan lawan, salah satu lengannya dipotong. Mereka berdua menyayangkan terus memihak Lyons. Hatton dan William kedua melarikan diri, takut Tang Yun akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Adapun keduanya melarikan diri, yang lain mengabaikan mereka. Demikian pula, bahkan pada saat ini, ada suara keras dari pintu masuk domain Kaisar Sejati, dan ratusan tentara dari kuil surga keluar, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, Tianyi dan yang lainnya, yang baru saja keluar dari domain Dao Kaisar Sejati, dan sekelompok ahli tingkat Kaisar tingkat tinggi dari Departemen Perang Tianxia. Saat mereka melihat pertempuran sengit di langit, mereka juga terkejut. Lalu, tampaknya itu adalah jenderal dari dinasti Tianxia kuno kita. Bukankah ini modern? Kenapa ada jenderal dari dinasti kuno yang muncul? Seorang prajurit bernama Wilayah Tianxia, setelah melihat Tianxia kuno dinasti, ketika Jenderal Chao berperang melawan Long Er, hatinya sangat terkejut. Ada terlalu banyak keraguan yang tidak dapat mereka pahami saat ini. Bukan orang yang hidup, hanya sedikit penyesalan. Tang Yun membawa sesuatu di belakangnya. Awalnya, Tang Yun tidak ingin menggunakan yayasan ini sekarang. Tapi orang-orang di Departemen Perang Singa punya lubang di kepala mereka. Dia harus memaksanya berulang kali. Ya, sebenarnya, dalam perhitungan Tang Yun, dia membawa Yang Xia, ditambah 5 manusia ahli tingkat raja dari penjaga aturan. Bahkan jika Long Er mencapai puncak raja manusia, dia tidak akan berani memulai perang dengan Tianxia. Tapi Long Er adalah jebakan besar. Dia berpikir bahwa dia telah maju ke puncak raja manusia, dan dia memiliki mentalitas menjadi yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, untuk mencegah orang-orang kelas 1 tidak diblokir sepenuhnya, Tang Yun harus menggunakan rahasianya sendiri. Dan saat ini, Tang Yun juga bertekad untuk membunuh Long Er. Aku ingin kamu bertarung dengan kekuatan gelap setelah kamu maju ke dinasti kekaisaran. Karena kamu tidak peduli dengan nasibmu sendiri, maka kamu tidak perlu hidup lagi. Kalau begitu biarkan Departemen Perang Singa jatuh, kata Tang Yun di mata Tang Yun. Dengan niat membunuh, dia menatap Long Er yang kehilangan arah di kejauhan. Rahasia dinasti kekaisaran tidak dapat digunakan dengan mudah. Kemungkinan besar setelah penggunaan ini, Jenderal Wang Lu akan hilang sepenuhnya. Bagaimanapun, lawannya telah mati selama bertahun-tahun, dan mengandalkan obsesinya, dia hanya bisa bertarung dalam satu pertempuran. Tang Yun sangat marah. Pada saat ini, Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa yang awalnya berperang melawan Yang Xia melihat bahwa Long Er telah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Long Er akan mati. Jadi dia segera berlutut dan berdoa kepada Tang Yun, Tang Zun, kami salah, mohon maafkan kami sekali. Saya baru saja menerima kabar bahwa perubahan besar telah terjadi di wilayah singa kami. Long Er dan saya senior, kami harus kembali untuk menyelamatkan sesegera mungkin. Saya mohon Tang Zun untuk mengangkat tangan Anda, tolong Tang Zun. Bang bang bang. Pada saat ini, Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa mulai bersujud kepada Tang Yun ketika dia melihat Tang Yun mengabaikannya. Dia sekarang telah sepenuhnya menyerahkan martabatnya dan segalanya. Tidak ada yang lain, Departemen Perang Singa mereka sekarang dalam bahaya, dan situasinya sangat serius. Jika dia dan Long Er tidak segera membalas dukungan, Departemen Perang Lyons akan benar-benar hancur. Gunung Suci telah runtuh, markas perang telah runtuh, dan kekuatan gelap yang dipimpin oleh DCA kini menuju kota bebas mereka. Tang Yun mendengus dingin dan tetap bergeming. Sekarang mohon ampun, bukankah menyenangkan membunuhmu sekarang? Tidak ada perhatian sama sekali terhadap situasi keseluruhan, sesuatu yang egois. Teruslah membunuh. Departemen Perang Singa tidak perlu terus ada. Biarkan mereka berperang melawan malapetaka, aku buta. Wajah Tang Yun sangat dingin, tubuhnya masih dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak Wang Hao. Bunuh, bas, bang. Setelah Wang Hao mendengarkan perintah itu, auranya melonjak lagi. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas kepala Long Er. Pada saat ini, Long Er dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tetapi, dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, pedang panjang di tangan Long Er pecah menjadi 2 bagian, dan dia sendiri terlempar jauh lagi. Namun meski Long Er mundur di saat-saat terakhir, dia masih meninggalkan lubang besar di tubuhnya. Darah terus berceceran, bahkan bayangan besar matahari di belakang Long Er mulai menyusut sedikit pada saat ini, menyusut dari 5,5 kaki menjadi 5 kaki. Terlebih lagi, awalnya sangat padat, tetapi sekarang menjadi lebih tipis lebih pucat dari Tang Yun, dan darah muncrat dari mulutku tak terkendali. Hei, orang kuat yang seharusnya sudah mati, akulah yang
Salah menyerang Tianxia. Long Er menghela nafas pahit. Dia baru saja mendengar kata-kata orang kuat Raja Manusia tahap akhir di bawah komandonya. Berdoa, sepertinya telah terjadi perubahan besar di Lyon's Domain. Dia ingin kembali untuk menyelamatkan, tapi mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali. Sebagai sosok seperti Ding Hai Shenzhen di Departemen Perang Singa, Long Er tahu banyak hal bahwa jika orang kuat seperti yang dipanggil oleh Tang Yun hari ini yang telah meninggal keluar untuk bertarung, lawannya mungkin akan melakukannya. Terbunuh, hanya satu pertempuran yang mungkin terjadi. Sekarang Long Er akhirnya mengerti bahwa Tang Yun benar-benar tidak ingin menggunakan kartu trufnya untuk melawannya. Tapi dia terpaksa tidak melakukan apapun. Dan jika Tang Yun masih ingin menggunakan jenderal kuno yang telah meninggal ini untuk kedua kalinya, maka dia harus diizinkan untuk menyerap cukup banyak kekayaan dari Raja Manusia yang kuat dalam pertempuran ini. Jika tidak, setelah pertempuran ini selesai, lawan akan hancur seluruhnya menjadi debu dan menghilang dari dunia ini selamanya. Tidak ada gunanya, Sim. Kamu kembali ke singa dan duduk, cepat. Tinggalkan aku sendiri. Segera teriaklah orang kuat Raja Manusia tahap akhir dari Departemen Perang Singa. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita bisa pergi satu persatu. Apalagi krisis saat ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Maka terserah padanya untuk mengakhirinya. Yang mengejutkan Long Er adalah saat berikutnya Sim tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berteriak dengan mata merah, tidak. Kemudian, Sim, yang sedang berlutut di sisi Tang Yun untuk berdoa, tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan bertarungnya dan bergegas menuju Long Er. Pada saat ini, pedang panjang Jenderal Chanian dari dinasti kuno menebas Long Er lagi. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, dan tepat ketika Long Er hendak terus bertarung dengan seluruh kekuatannya, tubuh Sim tiba-tiba muncul di hadapannya, dan pedang Wang Lu menembus langsung ke tubuh Sim. Sim memegang erat pedang panjang di tangan Wang Lu dengan kedua tangannya. Kekuatan darah dan vitalitas di tubuhnya, termasuk kekuatan Dao Yun mendiang Raja Manusia, mulai aktif mengalir ke tubuh Wang Lu. Sim tersenyum. Sim tersenyum dan berteriak kepada Tang Yun, Tang Zun. Maaf, Departemen Perang Singa kita sudah hancur. Tolong biarkan senior Long Er kembali dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Saya, Sim, meminta maaf kepada semua orang atas nama dari Departemen Perang Singa. Saya akan memberikan segalanya untuk meminta maaf. Ya, Long Er mengetahui beberapa hal, begitu pula Sim. Kali ini, Tang Yun dipaksa oleh Departemen Perang Singa mereka dan harus menggunakan kartu truf mereka. Jika Tang Yun tidak diberi penjelasan atas kekalahan ini, Tang Yun pasti tidak akan menyerah hari ini. Sim, kamu.